selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terlebih Engkau telah pembimbing kami boleh memasuki minggu Adventus yang pertama tahun 2020. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hiburkan kuatkanlah kami untuk boleh terus beriman dan menabur kasih dalam kami boleh menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Terima kasih atas firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Kami aminkan Roh-Mu yang kudus menolong kami semua boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 2 sampai 10 dengan judul perikop firman Tuhan buah pemberitaan Paulus. Saya bacakan untuk kita, begini bunyinya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah membimbing kita untuk boleh memasuki hari yang ketiga di dalam bulan Desember tahun 2020 dalam minggu pertama Adventus. Maranatha, Tuhan datanglah. Itulah yang menjadi dasar pengharapan orang percaya dulu, sekarang dan yang akan datang. Sebagaimana janji Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan dalam rangka menanti kedatangannya itu, dalam minggu Adventus kita menyalakan lilin sebagai tanda terang, tanda pengharapan, bahwa hidup kita ini harus kita jalani sedemikian rupa sebagai terang, sebagai anak Tuhan. Dan dalam rangka itu jemaat di Tesalonika dahulu kala sudah boleh menjadi teladan. Bagaimana mereka beriman kepada Tuhan Yesus, bagaimana mereka menyambut firman yang disampaikan oleh para rasul, dan iman mereka tidak menjadi sia-sia. Iman mereka semakin nampak dalam bertumbuh, bahkan berbuah dalam wujud kasih dan ketekunan mereka menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya sambil menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Mereka boleh senantiasa hidup di dalam kasih, dan kasih mereka boleh tersebar dan disaksikan melampaui wilayah Tesalonika, melewati wilayah Makedonia, melewati Akaya. Kehidupan mereka boleh terus laksana
pelita yang bersinar di sekitar mereka. Biarlah kita pun dimanapun kita boleh berada, boleh menyambut firman Tuhan ini, bahwa firman yang telah diberitakan dan kita sambut tidak akan menjadi sia-sia. Kita boleh senantiasa bertekun di dalam pengharapan Maranatha, Tuhan datanglah, bahwa kita akan dilepaskan dari murka yang akan datang. Dan sementara itu dan untuk itu, biarlah kita boleh terus teguh di dalam iman, teguh di dalam pengharapan, teguh di dalam kasih, yang boleh senantiasa kita taburkan selama masih ada waktu sebelum Tuhan datang kali kedua, atau sebelum Tuhan memanggil kita dari tengah-tengah dunia ini untuk boleh bersama-sama dengan Dia. Tugas, tanggung jawab, dan panggilan kita tidak lain, boleh terus memelihara iman. Dan iman itu nampak di dalam kehidupan kita, di dalam kasih kita satu dengan yang lain. Dan kiranya kasih kita pun oleh rahmat Tuhan boleh melampaui, boleh melewati batas-batas. Entah itu batas suku, batas keluarga, batas gereja, batas teritorial. Dan itulah memang tugas panggilan kita semuanya. Selamat Adventus, Tuhan datanglah, Maranatha. Kita semua dihiburkan dan dikuatkan oleh kedatangannya kali kedua dengan segala kemuliaannya, untuk melepaskan kita dari segala murka yang akan datang, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Paulus boleh bersyukur bahwa firman yang diberitakan kepada jemaat di Tesalonika tidak sia-sia. Walaupun jemaat itu menghadapi penganiayaan yang berat, mereka boleh bertumbuh bersuka cita. Firman mereka yang mereka terima boleh terwujud dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih mereka di antara satu dengan yang lain. Bersyukur kami ya Tuhan, firman itu pun boleh telah sampai kepada kami. Dan biarlah kami pun oleh anugerah-Mu boleh meniru jemaat di Tesalonika, boleh menjadi teladan di Makedonia, di Akhaya. Tolonglah kami ya Tuhan, oleh firman-Mu, oleh kasih-Mu, kami kokoh kuat di dalam iman, bahkan boleh mewujudkan kasih yang daripada Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kami. Kami boleh belajar bertemu mengasihi, bukan hanya di tengah keluarga, bukan hanya di tengah jemaat, bahkan boleh melampaui batas-batas itu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mohon anugerah-Mu, khususnya kiranya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sukacita, terlebih di dalam merayakan hari Adventus pertama, 2, 3, dan 4. Tolonglah kami mempersiapkan hati dan kehidupan kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera, untuk selanjutnya memasuki masa raya Natal. Mohon anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami, terlebih dalam segala kemelut politik, sosial, dan lain sebagainya. Biarlah oleh rahmat-Mu, terlebih orang percaya boleh tetap tekun di dalam iman, boleh terus setia mewujudkan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan memberkati.